Solusi spektakuler Ducati atasi dilema Marc Marquez atau Jorge Martin di MotoGP. Ducati baru memiliki satu pembalap untuk tim pabrikan pada MotoGP 2025. Mereka tetap mengandalkan juara dunia 2 tahun terakhir Francesco Bagnaia yang diikat kontrak hingga 2026. Sementara satu tempat lain diperebutkan pemegang kursi saat ini Enea Bastianini, plus 2 pembalap tim satelit Jorge Martin, Prima Pramac Racing, dan Marc Marquez, Gresini Racing. Tanpa mengecilkan peluang Bastianini, persaingan mengerucut kepada Martin dan Marquez. Persaingan keduanya pun menjadi bumbu menarik di luar aksi para penunggang kuda besi pada lintasan. Martin dalam posisi terdepan karena tampil spektakuler di awal 2024. Dia memimpin klasemen dan tengah unggul 38 angka atas Bagnaia. Di sisi lain, Marquez juga membuktikan dirinya belum habis. Setelah masa sulit bersama Honda, dia menunjukkan masih bisa bicara banyak jika memiliki tunggangan yang dapat diandalkan. Mengendarai motor yang 1 tahun lebih tua, juara dunia 8 kali itu menempati peringkat 3. Marquez tertinggal 40 poin dari Martin. Di tengah perdebatan siapa yang layak jadi rekan Bagnaia, muncul skenario terbaru. Jordan Morellan pada siniar crash merujuk peristiwa langka pada MotoGP 2011 yang bisa dicontoh Ducati. Kala itu, Repsol Honda mempekerjakan 3 pembalap di tim utama. Mereka adalah Casey Stoner, Dani Pedrosa, dan Andrea Dovizioso. Honda mengambil langkah spektakuler ini demi mengakomodasi kedatangan Stoner yang tidak memperpanjang kontrak bersama Ducati. Mempertimbangkan berbagai hal, Ducati memang tidak mungkin mengulang jejak Honda pada 2025. Namun, Morellan mengungkap strategi lain yang dapat diambil pabrikan asal Italia tersebut, yakni dengan mempromosikan Martin dan memberi Marquez Desmosedici terbaru dengan livery pabrikan di Gresini Racing. Skenario ini memungkinkan karena Gresini tidak memiliki sponsor utama, ungkap Morellan. Maka jika Marquez jadi juara dunia, Ducati tetap senang karena dia memakai seragam merah. Itu bagus untuk kepentingan marketing. Sementara itu, banyak yang menyebut Marquez memiliki peluang lebih besar ketimbang Martin. Reputasi sebagai juara dunia 8 kali merupakan penyebabnya. Berbekal status tersebut, kehadiran Marquez dipercaya bakal membawa banyak sponsor yang otomatis menguntungkan Ducati. Terlepas potensi menambahnya pemasukan, status sponsor ternyata juga jadi salah satu alasan mengapa Marquez dan Ducati urung bersatu. Pasalnya, kedua kubu memiliki dukungan dari pihak yang berseteru. Marquez punya ikatan panjang dengan minuman energi Red Bull, sementara Ducati memiliki perjanjian bersama Monster. Selain itu, kedua kubu juga memiliki sponsor yang bersaing di bisnis serupa. Marquez jadi duta Samsung, Allianz, Oakley, dan Estrella Galicia. Sementara Ducati didukung Lenovo, Unipol, Carrera, dan Contadit Castaldi. Dalam situasi ini, Marquez kemungkinan harus memutus dukungan finansial agar dapat naik ke tim pabrikan Ducati. Dia sudah menunjukkan langkah itu bukanlah opsi sulit. Marquez mengakhiri kontrak bernilai tinggi demi berlabuh di tim satelit Ducati, Gresini Racing, pada musim ini. Dalam hidup, kadang kita harus mengambil keputusan yang tidak kita suka atau tidak mau. Di sini saya ingin menang. Demi mencapainya, saya mesti mempertimbangkan opsi-opsi terbaik, ungkapnya. Jorge Martin tak ragu berkhianat dan pindah pabrikan sehingga Marc Marquez bakal jadi kandidat kuat pembalap tim pabrikan Ducati Lenovo pada MotoGP 2025. Riwayat pembalap asal Spanyol itu memang kurang bagus. Fakta itu pernah tersaji pada 2021. Martin pernah mengkhianati KTM dengan menyeberang ke Ducati Corse demi kursi di tim Pramac Ducati dan mengabaikan pabrikan yang membesarkan namanya. Ya, Martin 2 musim membela Red Bull KTM Ajo di Moto2 2019 dan 2020. Ketika itu, ia disiapkan untuk naik ke tim pabrikan Red Bull KTM atau satelit KTM Tech 3 pada MotoGP 2021. Akan tetapi, Martin dan manajernya justru memilih pinangan Ducati.
Pengkhianatan itu bikin sebal KTM yang memutuskan memasukkan pembalap asal Madrid tersebut ke dalam daftar hitam. Sayang sekali Martin dan manajernya tak percaya kami, makanya mereka cari jalan keluar darurat, kata Direktur Motorsport KTM Pete Beirer pada 2020. Situasi itu bisa terulang pada MotoGP 2025. Martin saat ini bersaing sengit dengan Marquez dan Enea Bastianini untuk menjadi pendamping Francesco Bagnaia di musim depan. Juara dunia Moto3 2018 itu terang-terangan mengatakan ingin membela tim pabrikan musim depan. Keinginan itu sudah dilontarkannya sejak akhir musim MotoGP 2023 sebelum Ducati menjatuhkan pilihan memperpanjang kontrak Bastianini. Riwayat pengkhianatan itu bisa menjadi paku di peti mati bagi karir Martin di Ducati. Apalagi, manajer umum Ducati Corse, Gigi Dall'Igna, pernah mengatakan sejarah seorang pembalap juga masuk dalam pertimbangan. Kami tak hanya mempertimbangkan balapan-balapan di 2024, kami juga harus mempertimbangkan semua riwayat pembalap-pembalap kami, tegas Dall'Igna, melansir dari The Race, Senin. Di sisi lain, penyebab Fabio Quartararo dan Alex Rins masih melempem bersama Yamaha di MotoGP 2024 terungkap. Direktur teknis Yamaha, Max Bartolini, mengungkap hal-hal yang perlu dibenahi pada motor tim pabrikan asal Jepang tersebut. Tak bisa dimungkiri, Fabio Quartararo dan Alex Rins masih kesulitan dalam 5 seri balapan MotoGP 2024 yang telah dimainkan. Dua rider monster energi Yamaha itu bahkan harus susah payah untuk bisa finish 10 besar. Sebelum mengarungi MotoGP 2024, Yamaha merekrut sosok Bartolini yang merupakan manajer teknik Ducati. Dengan harapan, Bartolini bisa memberikan dampak positif pada motor Yamaha YZR M1. Namun nyatanya, motor tersebut masih belum bisa bersaing secara oke dengan motor tim pabrikan lainnya. Di antaranya, ada Ducati, Aprilia, dan KTM yang mampu unjuk gigi. Bartolini perlahan sudah tahu apa kekurangan dari motor mereka. Dia mengungkapkan harus ada pengembangan pada aerodinamis dan perangkat elektronik pada motor Yamaha YZR M1. Saya mencoba memahami cara kerja Yamaha, memanfaatkan keunggulan yang masih ada, meski saat itu tidak terlihat seperti itu. Kami kemudian mencoba memahami apa yang bisa dilakukan, kata Bartolini, dilansir dari Crash, Senin, 20 Mei 2024. Banyak konsep yang digunakan di Ducati sangat sulit diterapkan di sini. Namun, banyak hal lain yang umum dan dapat diterapkan. Saya memikirkan keseimbangan aerodinamis atau cara kerja elektronik, yang dapat diperbarui dan ditingkatkan dibandingkan dengan keadaan kita sekarang, pungkasnya.